Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, sedikit semangat ya. Meskipun tanggal tua harus semangat tanggal muda. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita dulu berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini berangkat semua anak-anak? Alhamdulillah berangkat. Ya alhamdulillah ya, walaupun puasa tetap semangat berangkat. Ini puasa semua? Tidak. Tidak, aku ada yang tidak, tapi udah sarapan belum? Ya belum puasa. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang membiasakan akhlak terpuji. Apa saja sih akhlak terpuji? Sebenarnya banyak sekali, namun pada kali ini kita akan membahas 5 poin saja. Yang pertama yaitu ikhtiar, yang kedua sabar, terus tawakal dan syukur, yang terakhir qanaah. Jadi diharapkan dalam materi kali ini nanti kalian di rumah atau di kehidupan sehari-hari bisa terbiasa dengan perilaku akhlak terpuji ini untuk bisa diamalkan, karena memang akhlak terpuji ini sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Dan untuk poin yang pertama, ikhtiar dalam bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Nah, ikhtiar ini bisa dikatakan berusaha ya, berusaha. Lah kalau ikhtiarnya orang untuk mencari ilmu apa? Belajar. Ikhtiarnya orang yang ingin sukses, ingin punya uang, ingin kaya, bekerja keras. Ingin pintar tapi nggak sekolah itu atau nggak belajar itu berarti bukan ikhtiar, itu namanya apa ya? Malas, halu ya. Cuma nggak ada ikhtiarnya seperti itu. Nilai yang kedua yaitu sabar. Poin yang kedua ini sabar merupakan sebuah istilah berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan kan? Ini ujian. Nah, menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan dari lisan dan keluh kesah. Jadi sabar ini tidak hanya secara jasmaniah ya, tapi juga batiniah. Jadi kalaupun kita nggak berkeluh kesah, tapi dalam hati juga sebisa mungkin juga tidak mengeluh seperti itu, karena ya namanya manusia pasti ada berkeluh kesahnya, namun ya secukupnya saja. Ini untuk dalil sabar dan surat Al-Imran ayat berapa ya? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, jika ada dalil innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Karena contoh yang sangat luar biasa tentu saja Rasulullah ya, beliau sabar sekali karena memang beliau itu akhlaknya Al-Quran seperti itu. Dan tentang bagaimana luar biasanya sabar dan juga bagaimana pahalanya orang yang bersabar. Apalagi ini posisi sedang puasa, dipuji kesabaran kita dalam menahan hawa nafsu. Dan yang kedua itu tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tawakal ini berarti langkah setelah kita berikhtiar dan sabar. Ikhtiar berusaha dulu, nanti hasilnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Juga bergantung juga pada ikhtiar kita bagaimana. Ikhtiar kita nggak maksimal, masa hasilnya mau maksimal itu nggak juga ya, walaupun memungkinkan ya, nggak semua ya. Nah, untuk tawakal ini tapi juga bukan berarti pasrah ya, bukan berarti rumah saya nggak usah dikunci,
nggak ada maling, ya kita nggak ada semua giliran rumahnya ada ya barang hilang, jamin guling-guling ya. Itu namanya bukan tawakal, itu terlalu ya realistis lah hari ini ya, untuk nggak ada barang yang dikunci aja bisa hilang, apalagi yang nggak dikunci. Nah, selanjutnya yaitu syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada dirinya. Nah, untuk syukur ini selalu menerima keadaan kita ya, menerima apapun keadaannya, bagaimana kondisinya, kita selalu bersyukur. Bersyukurnya orang yang berkecukupan misalnya dalam kegiatan sehari-hari mungkin menghabiskan makanan. Kalau kita alhamdulillah masih bisa makan, seharusnya kita bisa menghabiskan makanan yang ada di meja ya. Kalau memang nggak bisa makan banyak, ya kita nggak usah berlebihan dalam makannya, cukupnya saja. Dan juga dalam implementasi bersyukur ini banyak sekali ya, karena kita tentu saja punya kelebihan daripada orang lain. Kita harus selalu memandang bahwa ada yang di bawahnya kita yang lebih susah seperti itu, entah dari segi fisik, entah dari segi pikiran, ataupun secara finansial seperti itu. Nah, yang terakhir adalah qanaah. Qanaah berarti suka menerima yang diberikan kepadanya, rela. Secara istilah qanaah berarti menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk qanaah ini hampir sama ya dengan bersyukur tadi, dan juga tahap selanjutnya dari tawakal, karena sudah ada hasilnya seperti itu ya kita terima qanaah seperti itu. Nah, untuk qanaah ini sendiri pembiasaannya dalam kegiatan sehari-hari, satu, dalam urusan dunia kita melihat orang-orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat melihat yang di atas kita. Begitupun untuk memandang orang tua, untuk tetap kita menerima ya, orang tua itu jangan berpikir kita orang tua itu sudah banyak dosanya, tapi lebih banyak ibadahnya, banyak pahalanya. Orang muda jangan dipandang ibadahnya masih sedikit gitu ya, tapi dosanya masih sedikit. Jadi perlu paradigma dan cara pandang yang sesuai untuk menerapkan qanaah dan juga sifat-sifat yang lain juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin ada pengalaman nih dari murid-murid semua ya, dari ikhtiar. Contohnya dari ikhtiar yang mungkin kalian ongoing dilakukan atau sudah pernah, apa coba mana? Berusaha untuk tidak tidur habis subuh, Pak. Berusaha tidak tidur habis subuh ya, itu memang cukup berat ya, apalagi pada saat bulan puasa ini ya, soalnya untuk bulan Ramadan bisa tidur jam 9, jam 10 itu yang mungkin mitos ya, sulit sekali tidurnya habis subuh ya. Nah, untuk sabar ada pengalaman lagi ya dari teman-teman Mas Amir? Apa Mas? Pernah dibully terus Atau diem? Iya. Diemnya diem sambil nyepat tani atau gimana ini? Ya sambil ya sambil damai. Bismillah ya. Iya. Itu aja Mas, kalau dibully itu kan dianiaya Allah Mas, sedih gitu aja Mas. Iya. Amin ya rabbal alamin. Ya, menarik ya pengalamannya dari kalian ya. Nah, untuk di sini kita akan bermain sebuah permainan kartu. Nanti akan dibagi dua ya, antara penanya dan juga penjawab. Uno, Pak. Uno. Enggak, nanti tak bagian aja. Sambil mencatat ya kalian ya. Iya, Pak.
yang kelompok belakang nanti akan berupa pertanyaan. Nah, yang kelompok depan nanti sebuah jawaban ya. Ini untuk sedikit mengingat dalam poin-poin ini. Kita bukan berupa evaluasi ya. Bisa dibuka dan dibaca? Yes. Ya. Untuk yang belakang dimulai dari Mbak Isna, bisa dibaca Mbak pertanyaannya? Apa pengertian tawakal? Apa pengertian tawakal? Coba yang dapat pengertian tawakal bisa dibaca? Ya, Mbak Alwan. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyangka, mempercayakan dan melakukan urusan besar kepada orang lain. Dalam kata ini disebut dengan dalam agama. Ya, itu ya pengertiannya ya Mbak. Teman-teman bisa dipahami ya, iya pengertian tawakal ya. Nah, selanjutnya Mbak Maudia, Pengertian sabar. ya, silakan Mbak Maudia. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sober, yang berarti menahan, mencegah atau tabah dari segi istilahnya. Ya. Sabar adalah menahan diri dari sifat kemudahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah. Iya, benar sekali. Nah, yang terakhir coba Mbak Ana dibuka. Apa pengertian ikhtiar? Ya, silakan. Harus dibaca ya. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-khayar yang artinya memilih. Secara istilah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba yang memperoleh apa yang dikehendakinya. Ya, gitu ya. Alhamdulillah tulisan saya bagus ya, bisa dibaca ya. Iya, itu kalau saya di kelas seperti itu. Ya, baik. Demikian untuk pelajaran dari kali ini, materinya semoga bisa dipahami dan semoga kalian bisa membiasakan ini di kehidupan sehari-hari. Nanti bisa dikerjakan apa untuk soalnya saya kirim di grup ya. Terima kasih atas antusiasme kalian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.